Terima Ini anak kasih. Alvin juga hebat. Nah, ini Alvin Tuhan di samping Yesus. saya. Hari Jumat kemarin sudah selesai operasi. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, setiap pagi saya bangun, saya kaget dari tidur saya. Saya belum berdoa, saya langsung menghitung hari. 7 bulan hari ini, 18 hari, kami berada di Jakarta untuk Alvin, melayani Alvin. Hati saya sungguh Tuhan taruh di dalam hati saya untuk anak ini. Dan kemarin hari Jumat sudah operasi, tadi pagi tetes matanya coba buka, iya, dia sudah bisa melihat dua, kornea matanya sudah bisa melihat dengan jelas. Dan inilah mujizat Tuhan yang Tuhan buat bagi Alvin secara pribadi. Tadi ya, jadi 10 tahun ya, 10 tahun ketika dia lahir dia tidak bisa melihat. Ibunya senantiasa stres. Kalau dokter katakan, ibu ini anak harus cepat dioperasi, kalau tidak dia akan lumpuh permanen, artinya lumpuh total. Nah, ibunya sering meneteskan air mata di hadapan Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, kalau anak saya ini lumpuh total dan saya mati tinggalkan dia, siapa yang urus dia? Nah, terus menerus itu dia ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Dan ketika saya berjumpa dengan dia, dengan Alvin, melalui anak rohani saya bilang, Tuhan kita dahsyat, Tuhan mampu. Tuhan Yesus, saya kasih firman Tuhan, Tuhan Yesus pernah meludah di tanah. Ludahnya dicampur dengan tanah dan taruh di orang tidak melihat, orang buta itu, dan dia sembuh. Nah, tanah itu Tuhan pakai dan ludah itu hanya sebagai media. Dan Tuhan juga bisa mampu, Tuhan Yesus mampu untuk membuat mujizat dan memberikan anak ini bisa melihat. Nah, dan saya cukup terbeban untuk anak ini karena saya melihat anak ini perlu ditolong, perlu dibina, perlu dibawa ke dokter. Dan Bapak Ibu, jujur saja, waktu kami SOS mendengar berita itu, kami tidak ada dana waktu itu. SOS itu tidak punya dana, SOS Ambon. Dan saya tanyakan mereka, apakah kalau kita tidak punya dana, anak ini buta permanen, buta total? Ada beberapa ibu memberikan dorongan untuk saya, Pak Novi, kita bawa saja ke Jakarta. Waktu itu dokter minta rujukan mau tawarkan untuk rujukan ke Makassar. Saya bilang untuk dokter, dok, kenapa tidak di Jakarta aja? Nah, dia bilang kalau Bapak mau Jakarta ya saya bikin rujukan di RSCM. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, kami buat kue untuk menjual kue bagi transportasi kami ke Jakarta. Dan proses demi proses yang Tuhan kerjakan melalui dokter. Dokter tanya, kenapa dari kecil, dari baby nggak dibawa? Nah, dia bilang, ibunya katakan, saya tidak sampai hati dan saya ini orang susah, Ibu. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, operasi mata kiri ini yang paling rawan, yang tidak bisa melihat korneanya. Nah, tapi melalui doa dan melalui semangat untuk saya berikan, untuk dorongan, untuk ibunya semakin dekatkan diri dengan Tuhan. Si Alvin juga saya ajarkan dia untuk andalkan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, dia punya mata kiri yang rawan ini kelihatannya total. Melihat dengan jelas itu. Nah, waktu dia selesai operasi kontrol pertama, dokter katakan bahwa mungkin nanti pasang lensa. Nah, tapi ternyata ketika operasi kemarin itu dokter bilang tidak usah pakai lensa. Nanti kita lihat dulu perkembangannya. Saya percaya mujizat Tuhan. Saya percaya tangan Tuhan Yesus itu ajaib. Dan saya katakan dalam nama Yesus, Alvin tidak pakai lensa. Sebagaimana Tuhan ciptakan dia di dalam kandungan ibunya seutuhnya, dia akan melihat seutuhnya. Dan kami bersyukur untuk Tuhan, hari Jumat kemarin bisa operasi. Nah, kesaksian dari dia untuk saya,
memberikan hati, dorongan yang begitu luar biasa, pengucapan syukur yang begitu luar biasa. Dalam artinya pendampingan saya untuk 7 bulan 18 hari untuk anak ini, itu tidak sia-sia. Harga yang saya harus bayar, tinggalkan istri, tinggalkan anak-anak, tinggalkan jemaat, tinggalkan pergembalaan, tinggalkan SOS. Waduh, itu luar biasa. Nah, beberapa hari yang lalu istri saya telepon saya. Dia telepon saya terima. Saya tanya, "Ma, gimana?" Dia bilang, "Enggak, saya kangen aja." Waduh, hati saya hancur Bapak Ibu sebagai seorang suami. Karena sudah 7 bulan lebih. Nah, tapi saya langsung cepat katakan, tolong bantu doa untuk Alvin. Hari Jumat dia operasi. Besok dia operasi karena dia telepon saya hari Kamis malam. Besok dia operasi dan saat ini dia sudah di rumah sakit, masuk di dalam perawatan. Nah, Bapak Ibu, dia bersaksi untuk saya ketika dia sudah naik, dia sendiri naik di tempat tidur. Dokter semua lihat satu dengan yang lain. Tim dokter itu melihat dia, kok anak ini berani sekali ya. Nah, terus dokter bertanya untuk dia, "Alvin, ini Alvin mau dibius duluan atau diempus duluan?" Dia katakan diempus duluan. Nah, semua dokter itu ketawa, "Kamu pintar sekali," semua tepuk tangan. Dan saya percaya itu awal-awal Tuhan untuk mempersiapkan dokter, Tuhan mempersiapkan Alvin, semua Tuhan kuduskan alat-alat medis yang akan dipergunakan. Dan dia operasi hanya berapa jam? 1 jam dia operasi. Dan 1 jam lebih, dia katakan 1 jam lebih dia operasi. Dan kalau hari ini saya bisa memeluk dia, saya menganggap dia adalah buah hati saya. Ini anak rohani saya yang paling baik yang Tuhan berikan bagi saya, umur 10 tahun. Dan saya berkomitmen dengan Tuhan, saya katakan untuk dia, "Kamu, Bapak Novi bina kamu, supaya kamu menjadi anak yang baik." Dan dia katakan, "Saya mau jadi pendeta seperti Bapak Novi untuk tolong orang lain." Saya bilang, puji Tuhan, saya rangkul dia. Saya bahagia, saya bersyukur untuk Tuhan Bapak Ibu. 7 bulan lebih, bayar harga, tapi indah di mata Tuhan. Saya katakan untuk ibunya sekarang dalam keadaan nggak enak badan, mungkin karena capek dan banyak pikiran ya. Nah, saya sering, ibunya katakan untuk saya, "Pak Novi, saya dapat firman Tuhan untuk Alvin dan untuk keluarga kami." Pengkhotbah 3 ayat 11, segala sesuatu indah pada waktunya. Saya katakan, lanjutkan firman Tuhan itu. Segala sesuatu indah pada waktunya dan Allah memberikan kekekalan bagi manusia. Kami manusia belum tahu apa yang Allah kerjakan dari awal sampai akhir. Saya katakan, pegang ayat itu. Sampai kamu mati pun, ayat itu bergema di dalam hati dan pikiranmu dan di dalam keluargamu. Nah, terima kasih teman-teman semua SOS. Saya hanya syukur untuk Tuhan. Terima kasih untuk jawaban doa yang dinaikkan bagi Alvin lewat SOS. Dan mungkin Alvin mau sampaikan sesuatu bagi SOS mungkin. Atau Tuhan Yesus. Nanti Alvin doa pribadi, mengucap syukur ya, Alvin. Dia mau bicara sesuatu. Boleh, Alvin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat SOS. Alvin sudah sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus begitu baik buat anak Alvin. Terima kasih Pak Pendeta bisa meluangkan waktunya. Sama aja selama pandemi Bapak di Jakarta ya? Ya. Meninggalkan keluarga. Jadi kami tinggalkan Ambon itu tanggal berapa? Bulan Maret itu. Iya, selama benar pas lockdown itu Pak, Maret. Ya, betul. Nah, kami jujur saja Ibu, kami selama 3 bulan lockdown itu, saya juga sebagai hamba Tuhan, tapi saya stres juga dalam arti kami tidak bisa buat apa-apa. Nah, sampai si Alvin katakan itu kalau bapaknya telepon dia nangis, dia bilang, "Bapak kami pulang saja."
kami pulang saja. Saya dengan mama pulang saja. Mamanya telepon saya karena kita tinggal beda rumah. Dia di Bekasi, saya di Jatiwaringin. Mamanya telepon, Bapak. Dan mamanya sudah panggil saya Bapak dan saya sudah menganggap dia anak. Saya menganggap suaminya anak untuk saya. Dan saya bilang, dia katakan, Bapak kami pulang saja. Saya katakan, jangan pulang. Kalau kita pulang itu kita rugi. Kita berjalan mulai dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri itu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar. Karena ada mujizat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, semuanya itu kita lalui, puji Tuhan. Ada surat dari dokter untuk besok kami kontrol. Dan ada 2 lembaran, mungkin selesai besok kontrol, ada 1 kali kontrol lagi. Kami bisa sudah pulang di Ambon. Alvin sudah bisa ketemu dengan kakaknya yang 4 yang mendoakan dia, turut mendoakan. Alvin sudah bisa ketemu dengan bapaknya, mamanya sudah bisa ketemu dengan suaminya, semuanya itu dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat ya Alvin. Alvin mau dipakai Tuhan ini. Ya, itu kita bisa melihat ya Pak Novi, kalau tidak salah berapa hari yang lalu di dalam Zoom Bapak menyatakan karena Jakarta kembali PSBB, jadi dokter menyatakan kalau operasinya tidak tahu sampai kapan akan dilaksanakan ya Pak. Oh iya. Dan ini bisa terlaksana dan Alvin bisa melihat. Iya, tanggal 4 itu kan mulai SPBB di Jakarta. Iya. Di Jakarta ya. Jadi itu disteril semua. Saya juga katakan si Alvin ini kita sebagai orang Kristen kita harus tunduk untuk aturan-aturan pemerintah. Nah, jadi sabar saja. Nah, Bapak Ibu ketika diberikan, jadi dia ditunda waktunya 2 kali untuk operasi. Saya juga sampai telepon dokter itu, Bu, sampai kapan Ibu bisa menolong kami tuh, Bu? Kami sudah 7 bulan lebih. Dia katakan, Pak, hari ini juga saya bisa menolong Alvin, tapi tolonglah, kami sangat menghargai Bapak dan Alvin. Bapak tolong menghargai kami. Nah, Bapak Ibu itu Nah, saya mengerti itu. Tapi setiap hari dokter itu komunikasi dengan saya lewat WA. Nah, Alvin hari Kamis malam yang dia operasinya kemarin itu hari Selasa itu, Kamis malam itu saya dapat telepon dari dokter. Dokter katakan, Pak Pendeta, kami memprioritaskan Alvin untuk operasi tanggal 22. Tapi dengan catatan, Alvin harus swab. Waduh, saya bilang, Bu, swabnya di mana? Dia bilang, dia katakan, Pak, nanti saya kirim ada SK dari gubernur dan Menteri Kesehatan. Ketika dia baca, saya dikirim SK itu 2 lembar, saya baca. Saya katakan, Tuhan, ini gimana lagi? Nah, ternyata, karena di dalam SK itu, swab itu ditanggung oleh pasien sendiri. Nah, saya deg-degan juga. Terus saya buka internet. Seluruh rumah sakit di DKI ini saya lihat. Ada swab itu ada 3 juta, ada 2,5 juta, ada 1.250.000, ada 2 juta, macam-macam. Tapi itu ke swab itu, hasilnya itu diperhitungkan dengan pemeriksaan jam kerja mereka. Saya berdoa, Tuhan, ini anak ini gagal. Nah, ketika saya sedang berpikir gitu, dokter telepon saya, dokter WA saya, dokter katakan, Pak Pendeta, kalau Alvin tidak bisa swab, alangkah bagusnya saya sarankan pulang dulu ke Ambon, nanti tahun depan baru kembali operasi mata kanannya. Wah, itu seperti intimidasi saya. Saya bilang, itu seperti di telinga saya. Maki aja dokter itu. Waduh, Bu, saya pikir. Nah, saya bilang, Tuhan dalam nama Yesus ampuni saya. Nah, ketika kami melewati tahap-tahap itu Bapak Ibu, malam itu saya berdoa
Itu hari Kamis sore, Bapak Ibu. Dia kirim WA. Tinggal berapa jam itu, saya berdoa sungguh-sungguh, saya bilang, Tuhan, saya mau duduk di kaki Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu, karena kami tidak punya dana. Coba bayangkan, dia operasi, mamanya harus dampingi. Nah, saya harus cari, saya coba lihat yang paling baik itu berapa juta. Waduh, ini 2,5 juta. Jadi saya harus butuhkan 5 juta untuk mereka berdua. Ternyata Bapak Ibu, tiba-tiba saya lihat gini, ada yang transfer 1 juta. Ya, saya terbuka dari SOS Makassar. Tiba-tiba lihat, waduh. Nah, saya bilang, ini Tuhan, ini kunci. Ini mulai pintu terbuka. Saya percaya Engkau pembuat mujizat yang ajaib. Saya tidak punya uang, Tuhan. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, beberapa jam kembali, itu satu ibu, dia WA saya, Pak Novi, dia katakan, Pastor Novi, saya ada transfer 4 juta. Nah, coba bisa bayangkan Ibu, saya tidak tahu apa yang sampai saya langsung tiarap di kamar. Saya tepuk-tepuk lantai, saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau ajaib, Engkau tidak pernah tinggalkan hambamu dan anak-anak. Kalau orang lihat saya, orang buat video, orang pikir saya gila waktu itu. Saya tidur tiarap di lantai, saya bersyukur untuk Tuhan, tepuk-tepuk lantai itu. Sampai keponakan saya katakan, Pak Novi sakit, Om Novi sakit ya, saya bilang. Karena saya nggak jawab dia balik lagi ke kamar dia. Bapak Ibu, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Kita rugi kalau kita punya pengalaman, dan ini pengalaman iman saya yang luar biasa, dan saya minta dari Alvin, kamu punya pengalaman iman dengan Tuhan ini, kamu junjung ini, kamu hargai ini, kamu berjalan dengan iman seumur hidup kamu. Ceritakan untuk anak-anak cucumu di kemudian hari. Nah, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Papa umur 10 tahun, dari lahir sampai umur 10 tahun, Papa buta, tapi Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Jangan kamu tinggalkan. Saya katakan untuk Alvin, peluk dia, saya peluk dia. Saya usap-usap, jangan, kamu harus katakan, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus tidak tinggalkan kamu ya Naya. Nah, Opa Novi berdoa, selama Opa Novi masih hidup, ini juga Opa punya pengalaman iman dengan Tuhan melalui kamu. Dan bukan saja Opa, kami keluarga, istri, anak-anak, cucu-cucu kami. Bapak Ibu, itulah yang saya bisa saksikan untuk Bapak Ibu pagi hari ini. Dan kalau Alvin bisa melihat, tadi pagi mata kanannya ditetes, ditanya, Alvin bagaimana? Dia katakan semakin jelas. Nah, Tuhan membuat dia, dan nanti dengar keputusan besok ketika dia periksa, kalau Tuhan dokter katakan Alvin sudah bisa pulang, maka kami akan berusaha berdoa untuk kami tinggalkan Jakarta. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan, mari kita di SOS ini semua kawan sekerja Tuhan, kita kerja di ladang Tuhan. Tuhan kasih beban untuk jiwa-jiwa yang kita layani. Orang sakit apapun, kalau kita beban, kita punya hati untuk mereka, kita laksanakan komitmen kita dengan Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa, pasti Tuhan tolong kita. Pasti Tuhan memberikan solusi yang tepat. Dan kalau kesaksian kedua ibu tadi itu memberikan dorongan, motivasi bagi saya kembali ketika saya pulang ke Ambon untuk SOS. Nah, terima kasih untuk Pak Yus sebagai mentor saya. Terima kasih untuk Pak Yasin, terima kasih untuk SOS Indonesia Timur, khususnya Makassar yang begitu baik. Syukur dan terima kasih bagi Sama-sama Pak, Tuhan berkati. Orang Ambon bilang amat Apa Pak, amat tuh? Oh iya. Nah, selamat. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus begitu baik. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya persilakan pada hambanya. Ya, mari kita berdoa.
Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Betapa dahsyatnya Engkau, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Secara khusus hamba berdoa kalau saat ini ada yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya dengan iman kami, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit kami disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kami sehat dalam nama Yesus. Kami kuat dalam nama Yesus. Kami lebih daripada pemenang. Dan kami percaya segala perkara kami dapat tanggung dalam Engkau, karena Kau memberi kekuatan kepada kami. Berkati SOS ini Tuhan. Oh, dimanapun semua di seluruh Indonesia Engkau berkati. Bahkan yang ada di luar bangsa kami Tuhan juga Engkau berkati SOS ini Tuhan. Jadikan saluran berkat. Walaupun lewat media Zoom ini Tuhan, kami percaya lewat kesaksian-kesaksian ini iman kami dibangkitkan kembali. Dan iblis dikalahkan oleh kesaksian kami semua. Kami bersyukur, kami percaya Engkau memulihkan juga bangsa kami Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Bangkitkan perekonomian bangsa kami. Bangkitkan juga Tuhan, bangsa ini bisa menjadi lebih sehat lagi, lebih kuat. Dan berkati Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, berikan roh takut akan Tuhan, roh hikmat untuk memimpin bangsa ini. Dan kami percaya kebajikan kemurahan-Mu menyertai seumur hidup kami. Berkati Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya, roh takut akan Tuhan. Dan biarlah ada kesejahteraan di kota kami di mana kami tinggal Bapak. Engkau berikan keamanan. Kami juga berdoa buat masa-masa pandemi ini COVID-19. Banyak orang-orang yang Tuhan mengalami kelemahan iman Tuhan. Banyak orang murtad, tapi kami percaya Tuhan, kalau kami terus mengandalkan Engkau, kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau selalu menyertai kami. Kami tidak perlu takut apapun, karena Engkau gembala yang baik, kasih setia-Mu untuk selama-lama, biarpun gunung-gunung beranjak Bapa. Kami bersyukur, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati Tuhan, segala usahanya apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kami di sorga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin Pak Yus mau disampaikan sebagai Ketua Korwil kita, tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta dan Yakus Bin. Di tengah kesibukannya masih memberi kesempatan buat kita untuk memberitakan firman yang sangat menguatkan kita semua, dan juga Tuhan berkati di dalam kehidupan dan pelayanannya. Saya juga berterima kasih buat sahabat saya Ani Sarapang ini, dia WL ya di salah satu gereja di Jakarta ya, GBI Paniko ya, tapi yang di Bekasi. Terima kasih. Kemarin saya menelpon, dia langsung bersedia. Terima kasih. Tuhan berkati Ani. Sama-sama. Saya berterima kasih juga buat yang bersaksi. Semua semangat. Terima kasih kesaksiannya memberkati kita semua. Semua yang hadir tetap sehat, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Ibu Lena, Ibu Lea, Ibu Nini, Rilmi, Pak Jimmy, Ibu Hana dari Toraja, Oma Yaya, Pak Yasin, Ibu Vince udah keluar.